Baik, sambil menunggu yang lain join, saya langsung, mulai saja untuk materinya. Ya, sebelumnya mungkin boleh perkenalan sedikit dulu. Jadi saya Anggi di sini sebagai Sales Director dari Search Synergy. Kami digital marketing agency yang memang berfokus untuk khusus di, bidang healthcare di Indonesia. Kami ingin sekali membantu klinik membuka potensi lain di luar ketergantungan daripada segmen asuransi dan satu sumber saja dalam hal, menarik pasien. Sehingga nantinya kami harapkan klinik-klinik bisa memaksimalkan potensi dan melayani lebih banyak pasien lagi. Dengan misi besar kami yaitu menghubungkan pasien dengan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Baik, untuk agenda pada webinar kali ini, kami akan membagikan sedikit kisah sukses dari salah satu klien kami, yaitu klinik umum based in Bali. Nanti kami akan ceritakan bagaimana kami membantu mereka dari zero to hero, gitu istilahnya ya dok. Dan kami juga akan memperkenalkan framework apa sih yang kami gunakan dalam hal kami membantu bagaimana klinik itu bertumbuh dalam jangka panjang. Kemudian nanti juga kami akan berikan sedikit tugas juga untuk para peserta dan tentunya nanti ada penawaran eksklusif gitu ya dok ya, yang akan kami berikan di akhir webinar ini. Dan apabila dokter ada pertanyaan nanti boleh sekali langsung ditulis di kolom chat, karena nanti di akhir sesi kami akan adakan untuk tanya jawab. Jadi boleh langsung diisi juga di kolom chat apabila memang ada pertanyaan. Nah, kemudian kita mulai dari yang pertama. Untuk saat ini dari mana sih pasien klinik itu banyak datang gitu kan? Ada beberapa pilihan di sini. Yang pertama asuransi, kemudian ada rekomendasi mulut ke mulut, kemudian bisa juga dengan walk-in yaitu langsung datang ataupun rujukan partner dan sumber online. Kalau tadi Dok Priska sudah sharing, yang paling banyak saat ini dari asuransi ya Dok ya, terutama asuransi pemerintah yaitu BPJS gitu kan ya Dok. Namun memang mungkin kendalanya juga yang dialami banyak klinik bahwa dengan hanya berpegang pada asuransi sepertinya agak menyulitkan bagi klinik karena kita tahu bahwa asuransi, apalagi asuransi pemerintah, BPJS itu memiliki banyak sekali aturan dalam hal sistemnya yang mungkin bisa agak sedikit menyulitkan bagi klinik, terutama bagi klinik-klinik umum. Kalau mungkin ada klinik lain misalkan klinik umum maupun klinik estetik. Kalau klinik estetik bedanya adalah mungkin hampir 100% dari pasien umum. Tapi kalau klinik umum rata-rata saat ini bergantung pada BPJS gitu. Sedangkan kalau kita lihat ada potensi lain yang juga harus kita maksimalkan yaitu pasien umum. Kalau pasien umum karena kan langsung membayar, istilahnya langsung membayar. Jadi untuk sistem itu bisa lebih fleksibel lagi bagi klinik gitu. Dan kalau kita lihat di sini dari sumber mana sih sebenarnya yang berpotensi besar untuk mendatangkan pasien umum, yaitu kalau kita lihat adalah di sumber online, karena seperti yang kita tahu kalau dunia online saat ini tuh berkembang sangat pesat gitu. Jadi memang sebaiknya kita sudah mulai memaksimalkan di sumber online ini untuk bisa meningkatkan pasien umum. Nah, sumber online itu sebenarnya dari mana saja gitu. Kalau kami itu membagi ke istilahnya dua part, dua bagian. Yang pertama yaitu dari pencarian Google dan yang kedua dari media sosial. Jadi istilahnya kita sebut sebagai dua orang yang berbeda gitu. Kalau kita analogikan ada si A itu lebih senang mencari apapun yang dia butuhkan, misalkan mencari tentang layanan kesehatan itu di Google, misalkan mau mencari klinik terdekat itu dia cari di Google. Sedangkan ada si B ini lebih senang tertarik kepada hal-hal yang berbau visual seperti foto ataupun video dan lebih aktif di sosial media gitu. Jadi ini kita sebut sebagai istilahnya dua orang yang berbeda yang dimana keduanya ini berpotensi untuk kita jadikan sebagai istilahnya calon pasien gitu kan, calon target dari klinik kita gitu. Otomatis kita harus berfokus kepada dua-duanya supaya lebih maksimal lagi dalam meningkatkan pasien umum tadi.
Kenapa sih sebenarnya kita, penting sekali untuk memperhatikan, dalam hal pasien umum ini? Kenapa sih kita harus, berusaha untuk meningkatkan pasien umum? Karena tentu saja ini bisa meningkatkan revenue dan kebebasan dalam sistem, gitu. Seperti yang kita tahu kalau misalkan asuransi itu ada sistem klaim, kemudian, limit limit dalam hal budget untuk layanan kesehatan, sedangkan kalau di pasien umum kan ini tidak ada ya gitu, jadi barnya tidak ada. Jadi akan lebih bisa meningkatkan revenue dan juga memberikan kebebasan kepada klinik. Dan yang kedua adalah bisa lebih banyak mendatangkan pasien loyal kalau misalkan kita sudah menggunakan personalisasi strategi marketing yang tepat. Dan tentunya akan memberikan potensi growth yang lebih besar karena klinik kita sudah dikenal secara luas, secara online gitu. Jadi untuk jangka panjang karena sudah, istilahnya terlihat di online, sudah eksis gitu, akan lebih mudah lagi ke depannya untuk mendatangkan pasien, terutama pasien umum. Berikut salah satu contoh kisah sukses dari salah satu klien kami, klinik yang, based in Bali, gitu. Jadi ceritanya pada tahun 2023, mereka ini 100% pasiennya datangnya dari kerjasama dengan asuransi. Jadi benar-benar, nol nol bisa dibilang nol yang datang dari online, karena memang mereka belum melirik sumber online tadi gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kan sumber online ini sangat tinggi sekali potensinya gitu. Nah kemudian, kebetulan kami masuk, untuk membantu mereka, mereka bekerja sama dengan kami, kita mulai perjalanannya dengan pertama membuat website untuk mereka dulu, website profesional, sehingga mereka punya istilahnya representatif online dari klinik mereka di website tersebut. Kemudian kita lanjut dengan menjalankan iklan, iklannya itu Google Ads dan juga iklan di sosial media juga. Jadi menggait 2 sumber tadi ya, Dok. Jadi selain yang di Google, kita juga, upayakan di sosial media sehingga menghasilkan 20 lebih chat berkualitas yang tinggi per hari. Chat berkualitas tinggi itu apa sih? Chat berkualitas tinggi itu artinya, calon-calon pasien yang sudah mulai tertarik dengan layanan kita. Jadi istilahnya chat ke WhatsApp untuk bertanya-tanya yang memang menjurus, ke layanan-layanan yang kita berikan. Jadi memang sepertinya sudah mau booking gitu. Itulah yang kita sebut dengan chat berkualitas tinggi. Nah, dengan, kami bekerja sama membantu mereka, kami bisa mengatakan bahwa memang kami dengan, framework Search Synergy Care yang kami miliki, yang nanti akan kami jelaskan di, slide selanjutnya, kami bisa mengatakan bahwa kami sangat siap untuk membantu klinik Anda bertransformasi. Dari, klien kami contohnya 2023 0 pasien yang datang dari online, setelah bekerja sama dengan kami, hingga saat ini pun juga masih bekerja sama, itu sudah, jumlah pasiennya sudah 400 lebih per bulan, gitu. Jadi memang jumlahnya ini di jumlah minimum, jadi memang sudah tidak turun lagi, tapi bahkan terus meningkat gitu, seiring dengan berjalannya waktu. Kalau mau lihat testimoninya, kita juga ada upload di YouTube kami, Search Synergy, interview kami bersama dengan owner dari klinik Trisnanda. Nanti mungkin kalau misalkan ada waktu boleh untuk dikunjungi linknya ada di chat box. Boleh nanti, untuk dilihat interview kami ya, Dok, ya. Bagaimana, testimoni dari owner dari klinik Trisnanda. Kemudian kita masuk ke apa itu Search Synergy Care. Search Synergy Care ini yang, kami mention tadi, kami punya framework yang kami namakan dengan Search Synergy Care dan akan kami jelaskan di, slide selanjutnya. Nah, sebelumnya apa sih sebenarnya yang pasien cari pertama kali sebelum melakukan booking? Biasanya pasien, 70% itu pasti mencari review dulu, online review maupun testimoni untuk sebelum mereka akhirnya siap untuk melakukan booking gitu. Dan sebagian besar dari mereka itu pasti memilih 1 sampai 3 hasil teratas. Kalau misalkan dokter, pernah cari di Google, itu kan pasti muncul hasil. Nah, biasanya kita selalu berfokus pada hasil yang paling atas gitu kan, dan atau juga rekomendasi yang terpercaya gitu.
Ini juga menjadi hal yang sangat penting, kita harus, menjadi, klinik dengan muncul di, pencarian teratas Google, gitu. Karena tentunya kita sangat ingin juga menjaring, sumber-sumber pasien yang aktif di Google tadi, gitu. Dan untuk teknisnya nanti mungkin boleh kami jelaskan lebih dalam di sesi private konsultasi ya, Dok. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kita sebagai pemilik klinik hanya mengandalkan asuransi saja atau hanya mengandalkan satu sumber saja untuk menarik pasien, misalkan hanya mengandalkan rekomendasi mulut ke mulut saja. Nah, ini akan menyebabkan kita, tidak terlihat secara online. Jadi kita istilahnya, eee, apa namanya, meng sangat terbatas gitu untuk terlihat secara online. Jadi kita melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pasien dari sumber-sumber online tadi. Nah, ini kami perkenalkan sedikit untuk framework yang kami gunakan untuk membantu klien dalam meningkatkan pasien mereka, yang kami namakan dengan Synergy Care. Di sini, di framework ini kami menghadirkan 5 langkah menarik untuk mengkonversi dan bisa mempertahankan pasien menjadi pasien loyal dari klinik. Dan strategi terbukti yang kami gunakan yang sudah teruji adalah kami selalu, menggunakan Google dan Meta Ads, kemudian ditambah dengan SEO dan ditambah dengan training komunikasi dalam hal untuk tim tim admin juga dalam hal menghandle, chat pasien gitu. Jadi semua tools ini kami gunakan dan kami gabungkan dan menghasilkan hasil nyata yang tadi, terjadi pada klien kami tadi, yaitu pertumbuhan klinik dari yang hanya 30 pasien per bulan, sekarang sudah di 400 plus pasien per bulan dan ini jumlahnya, sangat signifikan dan istilahnya tidak turun lagi, tapi akan semakin meningkat lagi seiring dengan, berjalannya waktu. Nah, 5 langkah ini kami gunakan untuk secara konsisten dapat membantu klien dalam meningkatkan pasien dengan, tadi tools yang sudah saya sebutkan tadi, dan pada kesempatan webinar kali ini kami akan menjelaskan 2 langkah awal dulu, untuk 3 langkah, selanjutnya itu kami akan jelaskan mungkin di kesempatan webinar selanjutnya, atau apabila ingin istilahnya jalur cepat, boleh setelah ini langsung, WhatsApp ke kami untuk book, sesi private konsultasi, jadi kami bisa jelaskan pada sesi private itu 5 langkah keseluruhannya, gitu. Oke, untuk langkah pertama yaitu alur pasien dan audit kehadiran online. Nah, apa sih yang kami lakukan pada langkah pertama ini, yaitu alur pasien dan audit kehadiran online. Jadi di sini kami melakukan identifikasi dulu, gap apa yang ada pada channel channel digital marketing yang sudah dimiliki oleh klinik. Apabila sudah punya ya dok ya, misalkan sudah pernah Google Ads, sudah pernah menjalankan Google Ads atau Meta Ads. Nah itu kami analisa dulu, mungkin ada kekurangan atau hal yang kurang tepat, itu kami identifikasi dulu. Kemudian apakah sudah punya website atau belum? Kalau misalkan sudah punya, itu juga kami identifikasi dulu, apakah mungkin ada yang kurang maksimal dari websitenya, dan kemudian misalkan sudah pernah SEO ataupun belum, itu kami identifikasi dulu. Termasuk juga dengan, review dari bagaimana alur pasien itu datang ke klinik, dan juga interaksi di WhatsApp atau telepon, bagi tim admin. Itu semua kami, identifikasi dulu berdasarkan sharing dari, pemilik klinik, seperti itu. Nah, mengapa ini penting? Ini sangat penting untuk mencegah potensi dari kehilangan calon pasien potensial, seperti itu. Nah, salah satu caranya kami melakukan alur pasien dan audit kehadiran online adalah dengan tadi mengisi link Google Form tadi. Jadi di sana ada beberapa pertanyaan untuk identifikasi, kondisi, digital marketing klinik saat ini seperti apa. Jadi supaya kami ada gambaran juga untuk kita nanti selanjutnya bisa diskusi bagaimana strategi, pemasaran yang tepat, gitu. Jadi boleh kalau misalkan belum sempat diisi, nanti boleh diisi ada di chat box atau nanti, boleh WA langsung ke kami juga untuk, book jadwal sesi private konsultasi. Kemudian apa sih yang terjadi, sebelum sebelum klinik Trisnanda ini bekerja sama dengan kami gitu. Jadi mereka melakukan
digital marketing itu mencoba sendiri, sudah menghabiskan budget Rp1 per bulan, tapi tidak mendapatkan hasil yang signifikan gitu. Karena setelah kami identifikasi ternyata contohnya belum ada landing page untuk konversi pasien. Kemudian setelah kami bantu, setelah 4 bulan, kami tadi melakukan pembuatan website, kemudian optimisasi dalam hal channel digital marketing. Setelah 4 bulan itu sudah mendapatkan hasil yang lumayan signifikan, yaitu terjadi peningkatan 2 kali lipat dari jumlah pasiennya, dari 30 menjadi 60 pasien per bulan. Kemudian saya ada sedikit pertanyaan, untuk saat ini apakah, iklan yang dijalankan sudah menghasilkan konversi yang tinggi? Mungkin kalau Dok Priska tadi, sudah pernah ya Dok ya untuk Google Ads ya Dok ya? Tapi, belum signifikan ya Dok? Iya, betul. Iya betul, baik. Baik, nanti mungkin boleh kita sambil, identifikasi tadi ya Dok ya, kira-kira apa yang belum tepat gitu. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa informasi, istilahnya melakukan audit, kita sudah menemukan gap-nya, kita mulai mempersonalisasi strategi pertumbuhan yang tepat untuk masing-masing klinik sesuai dengan kondisi klinik tadi. Yang kami lakukan adalah kami memaksimalkan channel-channel digital marketing yang mungkin belum tersentuh oleh klinik atau belum dimiliki oleh klinik. Misalnya kita maksimalkan di Google Ads tadi, kemudian Meta Ads, SEO, maupun bisa juga dengan membuat atau upgrade di websitenya apabila memang belum pernah sama sekali, seperti itu. Kemudian kami juga selalu memberikan free training dalam hal komunikasi atau handle percakapan dengan pasien. Ini biasanya untuk tim admin yang pegang WhatsApp klinik seperti itu, karena kadang-kadang tujuan campaign memang kita harus mendatangkan leads yang sebanyak-banyaknya, istilah calon pasien yang sebanyak-banyaknya yang chat ke WhatsApp untuk bertanya tentang layanan. Tapi tentunya kita tetap perlu peran dari tim admin untuk sebagai gatekeeper, istilahnya menghandle percakapan tersebut dan konversi dari calon pasien menjadi pasien tersebut jadi booking di klinik gitu. Mengapa hal ini penting? Tentunya untuk penargetan yang lebih baik dan bisa menghasilkan lebih banyak pasien. Nah, apa yang terjadi pada klien kami klinik Trisnanda sebelum kita membantu mereka, yaitu mereka melakukan iklan terlalu umum, kurang penargetan yang lebih spesifik. Dan kita juga menemukan bahwa tim admin agak kesulitan dalam mengkonversi calon pasien menjadi real pasien. Nah, jadi setelah kami membantu mereka dalam hal penargetan iklan, kemudian komunikasi training bagi tim admin, jumlah booking kembali meningkat dari tadi 60, itu meningkat lagi 2 kali lipat menjadi 120 pasien per bulan seiring perjalanannya ya Dok ya. Nah berikut, kalau memang dirasa untuk saat ini iklannya belum tepat sasaran, tidak masalah, nanti pada sesi private konsultasi kita bisa sharing lebih dalam lagi tentang bagaimana sih supaya iklan itu lebih tepat sasaran gitu. Dan nanti boleh bertanya apa saja terkait dengan strategi digital marketing untuk kliniknya. Kemudian ini boleh dibantu jawab sedikit, mungkin boleh diketik di chatbox aja, apakah dirasa saat ini untuk tim klinik yang ada, khususnya tim admin yang ada di klinik Pitaloka sudah bisa menghandle calon pasien dengan maksimal, Dok? Belum maksimal, ya baik Dok. Baik, ini nanti tentunya kami akan membantu tim klinik juga ya Dok ya, dalam hal nanti komunikasi trainingnya seperti apa gitu, untuk bisa konversi calon pasien menjadi pasien. Nah, berikut sedikit tugas yang nanti bisa diaplikasikan ya Dok ya. Jadi tadi kami jelaskan 2 langkah awal, boleh coba direview dulu, nanti mungkin sambil diidentifikasi
kira-kira, bagian mana yang mungkin belum maksimal dilakukan dalam hal digital marketing, atau boleh dengan mengisi Google Form, nanti izin saya follow up apabila memang sudah mengisi, sehingga kita nanti bisa melakukan audit untuk alur pasien klinik dan komunikasi, dan kemudian kita bisa bersama-sama, berdiskusi untuk personalisasi strategi pemasaran digital yang tepat untuk klinik, Pitaloka dalam hal ini. Ya, jadi untuk sesi hari ini memang hanya sebagian kecil dulu dari framework kami, framework Search Synergy Care, di mana secara keseluruhan kami sebenarnya memiliki 5 langkah, tapi kami sampaikan dulu 2 langkah, 3-nya lagi nanti kita bisa jelaskan di kesempatan selanjutnya, dan khusus dalam sesi private konsultasi nanti kami akan jelaskan semuanya secara keseluruhan. Tentunya kami remind kembali bahwa, semua peserta yang sudah registrasi webinar berhak mendapatkan, gratis konsultasi private, untuk strategi digital marketing bagi kliniknya. Kita bisa bersama-sama mempersonalisasi roadmap untuk pertumbuhan klinik klinik, masing-masing gitu. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, pastikan diambil untuk slot, sesi konsultasi private-nya, sehingga nanti kita bisa lebih dalam lagi untuk sharing-sharing terkait dengan bagaimana kita meningkatkan pasien, khususnya pasien umum. Baik, apabila sudah siap bertumbuh bersama kami, menyediakan sesi private konsultasi, nanti boleh di-scan juga ini, link ke Google Form tadi apabila belum sempat mengisi, dan bisa dibayangkan bagaimana jika, bisa mengaplikasikan keseluruhan 5 langkah tersebut gitu. Di mana kita sudah melihat tadi salah satu kisah sukses dari klien kami yang memang sudah mengaplikasikan keseluruhan 5 langkah dari framework Search Synergy Care, mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari awal 30 pasien menjadi sudah 400 lebih pasien per bulan, sampai saat ini. Nah,